aku mau bertanya. Iya, Kak Yuli. Jadi ilmu asbabul wurud sama asbabun nuzul itu sama nggak sih Kak? Cuma dia beda cakupan aja. Kalau misalkan asbabul wurud itu membahas tentang sebab-sebab terucapnya suatu hadis dari Nabi gitu, dan asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Sama nggak sih Kak? Cuma beda cakupan doang atau mungkin? Terima kasih Kak. Sama-sama. Kak, saya ingin bertanya. Iya, Kak. Apakah semua hadis itu ada asbabul wurudnya, Kak? Maaf, bisa diulang Kak Salsa pertanyaannya? Ya, jadi apakah semua hadis itu ada asbabul wurudnya, Kak? Terima kasih. Kak izin bertanya. Iya, Kak Alivia. Berarti kan setiap hadis itu ada yang masih ada yang masih global gitu ya Kak. Ada yang masih harus dikhususin dulu gitu pengertiannya. Berarti kalau misalnya pelajaran-pelajaran hadis itu apakah harus diambil dari hadis-hadis yang udah ini Kak maknanya itu Kak, kan ada yang makna masih khusus, ada yang makna masih global, ada yang masih khusus. Nah, berarti yang ada di pelajaran hadis itu harusnya diambil dari hadis-hadis yang udah khusus gitu Kak, maknanya. Terima Gimana, kasih. Kak? Ngerti Kak? Pertanyaan saya. Untuk kakak-kakak materi, saya ulang ya Kak pertanyaannya. Untuk Kak Yuli, Kak Yuli berarti menanya ilmu asbabul wurud sama asbabul nuzul sama atau beda cakupannya. Jadi kayak nanya tentang perbedaan ya Kak. Perbedaan dari ilmu asbabul wurud sama asbabul nuzul. Seperti itu Kak Yuli? Iya, jadi Kak, ilmunya itu hampir mirip, cuma beda cakupan aja ya Kak. Oh ya, baik. Yang kedua, dari Kak Salsa, apakah semua hadis ada asbabul wurudnya? Yang ketiga dari Kak Alivia, setiap hadis itu kan masih ada yang global dan ada juga yang khusus. Nah, pelajaran-pelajaran hadis itu yang harus diambil dari hadis yang sudah khusus atau yang masih global? Maaf Kak, izin menjawab yang pertanyaan pertama dari Kak siapa? Kak Yulianti ya? Iya, Kak Aminah. Jadi antara asbabun nuzul sama asbabul wurud itu beda. Kalau asbabun nuzul itu peristiwa atau penyebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Sedangkan kalau asbabul wurud itu peristiwa atau penyebab yang melatar belakangi hadis gitu. Hadis yang diungkapkannya hadis oleh Rasulullah. Setidaknya kalau asbabul wurud itu hadis, kalau asbabun nuzul itu penyebab turunnya Al-Quran gitu. Ya Kak, Jadi terima kasih. asbabul wurud sama asbabun nuzul itu beda. Iya, jadi beda ruang lingkupnya gitu ya Kak. Iya Kak. Baik Kakak, terima kasih. Kak, izin menjawab yang tadi, pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaan tentang apakah semua hadis memiliki asbabul wurud. Jadi
nggak semua hadis memiliki asbabul wurud. Ada sebagian hadis yang memiliki asbabul wurud yang tegas dan khusus. Tegas, khusus, dan jelas. Namun apabila asbabul wurud hadis yang tidak ada asbabul wurudnya, kita bisa mengetahui melalui pendekatan historis, sosiologis, antropologis, atau bahkan pendekatan psikologis untuk mengetahui hadis tersebut. Karena nggak semua hadis ada asbabul wurudnya. Cuman hadis-hadis tertentu aja, Kak. Oh, terus yang nggak ada asbabul wurudnya itu tadi biar tahu historisnya gimana, Kak? Yang pertama kita harus tahu asbabul wurudnya dulu. Apakah kita ngecek gitu, apakah ada di hadis tersebut asbabul wurudnya. Kalau misalnya nggak ada, baru kita cari melalui historis. Gitu, Kak. Kakak maaf, boleh diulang jawaban yang kedua, Kak? Kan nggak semua hadis mempunyai asbabul wurud. Terus, apa lagi ya, Kak? Jadi kalau misalkan tadi kan nggak semua hadis ada asbabul wurudnya. Cuman ada sebagian hadis yang ada asbabul wurud khusus, tegas dan jelas. Jadi kalau misalnya hadis yang nggak ada asbabul wurudnya, kita bisa cari tahu melalui historis, melalui sosiologis, antropologis, atau pendekatan psikologis. Makanya dari itu kita penting untuk mengetahui asbabul wurudnya dulu. Oh, nanti kalau nggak ada kita cari tahu sendiri gitu ya? Iya, Kak. Kita cari asbabul wurudnya dulu. Maaf ya, yang pertanyaan nomor 3 itu maksudnya gimana? Kurang paham. Iya, Kak. Jadi kan ini kan urgensi asbabul wurud itu untuk menentukan adanya taksis hadis. Nah, berarti kalau misalnya di dalam buku kumpulan hadis gitu misalnya ya, itu tuh yang hadis yang dicantumkannya itu apakah hadis yang harus sifatnya sudah ditaksis gitu, Kak? Atau ya udah gitu, ada yang udah ditaksis, ada yang belum gitu, Kak? Soalnya kan kalau misalnya hadis yang umum berarti harus ditaksis dulu gitu. Gimana ya, Kak? Gimana, Kak? Apa udah ketangkep?
Sudah terjawab semua? Ada temannya mungkin yang bisa melengkapi jawaban dari pemakalah tadi? Koleka dan kawan-kawan, Koleka Aminah. Winda bukunya ngeber tuh 2. Nah, ada tanggapan dari Winda, Hamidah, Wirda. Winda nggak ngerti, Mama. Wafi Arash. Kak Fia, maaf tadi kan bertanya tentang apa ya? Neng. Kayaknya pertanyaannya Dede Via belum bisa dipahami deh. Mah, gimana Dede tadi pertanyaannya, Dek? Gimana ya Kak? Aku juga masih di awang-awang gitu Kak. Belum Mama tersusun gitu. menerka aja. Kata Dede, emangnya hadis itu ada yang sifatnya perlu dijelaskan kembali ya sama hadis yang lain gitu ya. Kok masih umum perlu ditafsir dengan hadis yang lain? Itu ya, Dek? Iya mah gitu. Jadi ya kan di buku hadis. Apakah di buku hadis itu kan ada hadis yang ditaksis, ada yang masih umum gitu ya. Terus yang ada di buku-buku kumpulan hadis itu, apakah hadis yang sudah ditaksis gitu biar gak ada ini mah. Kalau misalnya yang dicantumkan itu hadis yang umum kan berarti otomatis harus ditaksis dulu gitu mah. Oke, kumpulan kitab hadis yang mana? Kumpulan buku hadis, kitab hadis, sama sih kitab sama buku ya. Iya. Tapi kalau kita bilang buku biasanya, kalau kita kenal buku ya bukunya berbahasa Indonesia ya kan. Kalau kita kenal kita berarti ada Arabnya. Oke, siap mungkin apa yang dimaksud sama Olivia? Ya udah mah mungkin nanti saya tanyakan lagi kalau misalnya pertanyaan saya sudah ini gitu mah apa kata-katanya sudah tersusun rapi biar dia mengerti. Oke. Teman-teman selain 3 ini ada pertanyaan lagi? Winda, Mama. Aku Tanya cara mater, Win. Yes, silakan Kak Winda. Punten. Silakan Kak Winda dulu. Berarti kalau asbabul wurud itu tolak belakangnya itu di sahabat ya Kak. Jadi misalkan mau nabinya itu masih ada, mau nabinya itu udah wafat, ya kalau itu masih itu apa sih disampaikan sama sahabat itu berarti ya itu apa namanya asbabul wurud gitu Kak. Terus juga yang kedua asbabul wurud itu ngaruh ke sahih atau enggaknya hadis atau enggak Kak gitu. Makasih. Cabut sendiri lah. Cabut sendiri lah. Petik sendiri. Aku bingung deh mah. Kayak ini kan ada ragam kaidah gitu ya. Kakak apa namanya? Kakak pemakalah. Jadi kayak ada taqyidul mutlak, itu kan pembatasan kata yang masih terlalu umum gitu. Terus ada yang namanya tafsirul mujmal dan sebagainya. Terus ada penjelasan kata-kata yang muskil dan sebagainya. Nah, itu bahasa yang lebih mudah dimengerti untuk kita cerna tuh apa ya? Soalnya kalau kita lihat kaidahnya itu mirip-mirip ya, Kak. Gitu. Itu aja sih, Kak. Terima kasih.
Oke, Mbak Kala mau coba jawab? Kak Winda, tadi pertanyaan yang pertama apa Kak? Bisa nggak kalau Rasul misal udah wafat gitu, tinggal sahabat doang apa gimana Kak tadi? Jadi intinya gini Kak. Jadi mana sih ini? Apa namanya, asbabul wurud itu dikaitkannya itu peristiwa ketika Nabi Muhammad masih hidup aja gitu, atau apa para sahabat itu apa sih peristiwa peristiwa pada saat Nabi Muhammad udah wafat, tapi itu masih peristiwa pada saat sahabat gitu Kak, sahabat masih hidup. Nah, itu masih dihukumin asbabul wurud atau enggak, kan Nabi Muhammadnya udah wafat gitu Kak. Jadi gitu. Kalau menurut saya asbabul wurud itu kan peristiwa atau penyebab ditetapkannya sebuah hadis ya. Nah, kan hadis itu ada kalanya suatu hadis itu lahir karena Rasulullah ditanya tentang sesuatu hal oleh para sahabat. Berarti kan Rasulullah masih hidup pada masa Rasulullah hidup gitu kan. Terus yang kedua ada kalanya Rasulullah menetapkan suatu ketentuan atas suatu masalah. Nah, berarti itu juga pada zaman Rasulullah gitu ya. Berarti kalau udah nggak ada, Rasulullah udah wafat itu udah nggak ada asbabul wurud. Menurut saya seperti itu, Kak Winda. Mungkin kalau mohon maaf Kak, aku ingin sedikit berpendapat. Mungkin kalau misalkan di luar dari di masa sahabat Rasulullah itu sendiri, mungkin jatuhnya bukan asbabul wurud kali ya Kak. Mungkin itu jadinya kayak ijtima para ulama terdahulu mungkin yang dari dari hadis-hadis tersebut lebih ditaksis lagi mungkin. Assalamualaikum Kak, maaf ini ingin sedikit menambahkan gitu ya Kak. Kan kembali lagi ke definisi hadis, bahwasanya hadis itu kan perkataan Rasulullah kan ya Kak, aqwalun wa af'alun kan, maksudnya perkataan perbuatan Rasulullah, otomatis itu hanya ada maksudnya otomatis hadis turunnya ketika Rasulullah kan gitu, maksudnya perkataannya Rasulullah, berarti sebab turunnya hadis itu ketika masih ada Rasulullah gitu Kak. Jadi kalau Rasulullah udah wafat nggak ada lagi, maksudnya nggak ada lagi turun-turunnya hadis gitu Kak. Jadi asbabul wurud adanya ya ketika Rasulullah masih ada gitu Kak. Jadi kayak seperti yang
bilang Kak Hamidah, mungkin kalau misalnya setelah Rasulullah wafat itu adanya ijtihad gitu Kak. Itu menurut aku mungkin nanti jika ada kesalahan tolong diperbaiki ya Kak. Mungkin analoginya seperti ini juga kali ya, Kak. Semisal kalau misalkan asbabul wurud atau hadits itu kan datangnya dari Rasulullah SAW, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sudah wafat, ya kan, maka kan sudah tidak ada lagi kan yang namanya ayat atau firman Allah turun gitu. Maka ketika ada orang-orang yang mengaku gitu telah telah mengaku terhadap ayat Al-Qur'an gitu yang dia terima dan sebagainya, itu kan patut untuk, kita curigai gitu ya. Jadi, maka dari itu kita fokus di definisinya juga, Kak. Jadi kita nggak bisa mengklaim atau mendedikasikan, sesuatu yang di luar hal itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah membantu menjawab pertanyaan terkait dengan asbabul wurud. Mama ambil alih ya Kak ya. Waktunya sudah jam 1. Boleh ya Bu Moderator, Mama izin dulu sama moderatornya. Iya, boleh, Mas. Ya, slide Mama sudah jelas? Udah, Ma. Ya udah, Ma. Sambil ngademin bocah. Jadi hari ini kita belajar tentang ilmu asbabul wurud, sebab-sebab disampaikannya didatangkannya sebuah hadis. Ini asbabul wurud ini terkait dengan pemahaman terhadap matan hadis, bukan lagi terhadap sanad hadis. Otentisitasnya, kalau terkait dengan otentisitas atau apa namanya, sahih tidaknya sanad hadis udah nggak terkait. Ini hanya terkait dengan pemahaman kita terhadap makna hadis. Terhadap maknanya, bukan redaksi teksnya, tapi konteks sebuah hadis. Apa yang menjadi latar belakang timbulnya hadis itu? Peristiwa apa? Gitu ya. Jadi bukan pemahaman teksnya, tapi peristiwa apanya yang dibalik teks itu datangnya. Ya. Ya, kita lihat definisinya yang tadi sudah disampaikan oleh pemahaman. Mama kesimpulan di sini. Jadi hanya ya, asbabul wurud adalah cerita atau riwayat sebab musabab sebuah hadis itu ada. Ilmun yu'rafu bihi asbabul wurudul hadis wa munasabatuhu. Jadi nanti ilmu asbabul wurud ini terkait dengan ilmu tarikhul mutun. Ilmu dari sejarah datangnya matan. Sejarah dari disampaikannya matan hadis tersebut. Ilmu asbabul wurudul hadis terbelakang atau peristiwa yang menyebabkan lahirnya hadis. Tetapi kalau ilmu tarikhul mutun lebih terkait pada kapan atau di waktu apa hadis itu disampaikan. Hadis itu diurutkan. Ya, paham ya? Jadi kalau dalam terminologi belajar ilmu tafsir, perangkat yang kita butuhkan adalah ilmu asbabun nuzul. Untuk mengerti ayat-ayat Al-Quran ada perangkatnya. Untuk memahami tafsir Al-Quran ada perangkatnya dengan ilmu asbabun nuzul. Pun dalam terminologi belajar ilmu hadis, harus kalau memahami makna hadis harus tahu ilmu asbabul wurud. Catatan, semua hadis terdapat asbabul wurudnya. Bahkan lebih banyak hadis yang tanpa ada asbabul wurudnya. Kenapa begitu, Ma? Ya, nggak kenapa-napa. Jadi karena memang tugas Nabi adalah sebagai pembawa risalah, ya memang kewajiban beliau untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para sahabat saat itu. Ya. Nah, kenapa yang lain ada sebabnya? Jadi ada yang ada sebabnya, ada yang enggak. Kalau ada sebabnya, artinya Nabi saat itu komunikatif dengan audiensnya, dengan sahabat saat itu.
Jadi apa-apa hukum yang datang itu terkait dengan peristiwa yang terjadi pada saat Nabi menyampaikan hadis. Ya, karena biasanya asbabul wurud hadisnya terkait dengan hukum untuk dilihat dari segi datangnya, pembagian hadis ada dua. Ada hadis ibtidai, ada hadis sababi. Hadis ibtidai adalah hadis yang datang tanpa didahului sebabnya. Ya. Tapi kalau hadis sababi, hadis yang datang karena ada sebab-sebab tertentu. Kalau dilacak dalam ilmu, dalam buku-buku kitab asbabul wurud, ya kitabnya tipis-tipis aja, nggak segede kitab Sahih Imam Bukhari gitu enggak. Hadis kan jumlahnya ribuan ya. Jadi enggak karena lebih banyak hadis yang modelnya hadis ibtidai. Jadi hadis sababi itu sangat sedikit sekali. Dalam kitabnya Asbabul Wurud dan Hadis Asyuti aja hanya sekitar berapa ratusan ya yang ada. Lumaknya yang lebih kecil hanya sekitar yang Mama punya hanya sekitar 60-an. Baik, kita lihat berikutnya. Apa yang sudah disampaikan makalah sebenarnya nanti Mama ulang di sini supaya ternyata pembahasan kalian muter-muter. Ya. Asbabul wurud dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Jadi ada asbabul wurud dalam bentuk ayat Al-Quran. Artinya apa? Asbabul hadis itu menjelaskan tentang ayat Al-Quran. Ya. Suara Mama jelas atau putus-putus? Jelas, Alhamdulillah. Jelas, Ma. Karena memang fungsi Al-Quran adalah sebagai bayan daripada Al-Quran, sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran, baik itu nanti ayat Al-Quran yang masih global ataupun yang memang harus diperinci lagi. Itu asbabul wurudnya untuk menjelaskan. Ataupun ada kalimat yang tidak dimengerti oleh sahabat dalam ayat Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh Nabi. Ya. Asbabul wurud itu nanti fungsinya di sana. Kemudian yang kedua, asbabul wurud dalam bentuk hadis. Adanya hadis untuk menjelaskan hadis tertentu yang masih belum jelas kandungan maknanya. Iya, jadi ternyata ada satu hadis kemudian menjelaskan hadis yang lainnya. Ya, bisa jadi karena hadisnya yang satu masih umum, kemudian dijelaskan kekhususannya, masih mutlak, umum, mutlak, itu hampir sama sebenarnya ya. Jadi am, khos, mutlak, muqayyad, gitu-gitu pembahasannya. Nanti dijelaskan kembali sama hadis yang lain. Ini namanya terkaitnya dengan ilmu asbabul wurud. Atau yang ketiga, asbabul wurud dalam bentuk penjelasan dan jawaban atas pertanyaan. Jadi biasanya hadis-hadis asbabul wurud ini bentuknya hiwar atau dialog. Ya, ada bentuk dialognya. Nah, siapa yang berdialog? Yang berdialog kan sahabat saat itu. Artinya hadis-hadis asbabul wurud rata-rata bentuknya simai. Sahabat itu menyaksikan langsung apa yang disampaikan oleh Nabi. Atau bisa jadi sahabat itu bertanya langsung apa yang bertanya kemudian dijawab oleh Nabi. Ya, gitu. Paham sampai sini ya? Salah menyimpulkan sendiri. Sekarang contoh bagian yang pertama. Contoh bagian asbabul wurud yang menjelaskan ayat Al-Quran. Tadi pemakalah sudah sampaikan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Sahabat bertanya lafaz zulm yang dimaksud. Ternyata para sahabat ini mikirnya lafaz zulmun itu adalah aniaya dan melanggar batas-batas ajaran agama. Kata sahabat, siapa yang nggak begitu ya Rasul? Ternyata kata Rasulullah, zulm yang dimaksud dalam ayat ke-28 surah Al-An'am itu adalah ala tasma'u ila qawli Luqman libnihi inna syirka la zulmun azim. Yang dimaksud adalah syirik. Jadi menjelaskan asbabul wurud yang ini adalah menjelaskan lafaz zulm dari ayat 28 surah Al-An'am. Sekarang asbabul wurud dalam bentuk yang kedua, bagian yang kedua. Dari pemakalah juga contohnya tentang ini loadingnya lama. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Innallaha ta'ala malaikatun, mana redaksi lengkapnya? Innallaha ta'ala malaikatahu fil ardi tantiqu ala alsinati bani Adam bima fi umurihi min khairihi aw syarrihi. Jadi ceritanya hadis ini sebenarnya dua hadis ya. Al-Hakim al-Baihaqi. Para sahabat kebingungan memahami ala alsinati bani Adam. Ini terkait dengan hadis sebelumnya yang dari Anas qala kuntu qa'idan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya sahabat Anas ini, aku duduk bersama Rasulullah. Kemudian lewat iring-iringan jenazah. Beliau bertanya, jenazah siapa ini? Terus mereka menjawab, jenazahnya Fulan bin Fulan. Ia mencintai Allah dan Rasul-Nya, taat kepada Allah dan beramal kepadanya. Kemudian Rasulullah menjawab, wajibat, pasti masuk surga. Gitu kan? Nah, kemudian ada ketika lewat lagi ada jenazah satu lagi ya, lewat. Kemudian itu jenazahnya siapa? Rasul tanya lagi, jenazahnya Fulan bin Fulan. Ia membenci Allah dan Rasul-Nya, melawan perintah Allah, katanya gitu. Terus Nabi juga jawabnya wajibat, pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Sampai kali ya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, terhadap jenazah yang pertama engkau ikut mendoakan, tapi terhadap jenazah yang kedua juga engkau ikut mencelanya gitu ya. Engkau ikut mengatakan bahwa jenazah itu dengan wajibat 3 kali. Maksudnya apa? Kemudian Rasulullah ngomong, Innallaha faqala na'am ya Abi Bakrin inna lillahi malaikatu tantiqu ala alsinati bani Adam bima fil ardi min khair wasyarr. Jadi ya Abu Bakar, sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat di bumi melalui lisan Bani Adam. Mereka berkata tentang kebaikan dan keburukan seseorang. Jadi lisan malaikat, Allah tuh punya lisan malaikat kepada manusia yang mengatakan tentang keburukan dan kebaikan seseorang. Tapi macam ya, ini lisannya Nabi loh ya. Bukan lisan orang sembarangan yang menyampaikan kebaikan dan keburukan seseorang. Itu contoh bagian yang menjelaskan hadis yang lain ya. Sekarang contoh bagian yang ketiga. Tadi pemakalah menyampaikan tentang bagian yang ketiga yang karena ada pertanyaan nih. Jadi ada hadis yang dari pertanyaan sahabat ya, dari sahabat lagi dalam majelis, ya Rasulullah, ara'ana idza asaba thawbaha adam minal haidah. Jadi bagaimana ketika baju saya kena darah haid? Bagaimana cara mengatasinya ya? Kata Rasulullah, idza asaba thawba idza kunna adam minal haidah falyaqsu. Jadi suruh ngerik, kemudian baru bersihkannya. Hadis tersebut diucapkan Rasulullah untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Nabi kepadanya tentang tata cara membersihkan pakaian yang terkena darah haid. Jadi dikerik dulu, kemudian dibasuh dengan air ya. Lanjut. Cara mengetahui asbabul wurud. Terus kita gimana caranya tahu kalau itu ada asbabul wurudnya atau tidak? Ya. Pertama, cara mengetahuinya, asbabul wurud ini terkaitnya dengan konteks. Konteks berarti terkait dengan sejarah saat itu, sejarah saat hadis itu diwurudkan. Ya. Nah, nanti ketahuannya dari mana? Para ulama yang berijtihad pertama, biasanya satu, tertera dalam rangkaian matan hadis itu sendiri. Ya, kalau bentuknya tanya jawab langsung dijawab oleh Rasulullah dalam matan itu sendiri kan. Kemudian yang kedua ada dalam matan hadis yang lain. Ya, jelaskan. Yang ketiga dari riwayat atau sejarah yang berkaitan dengan peristiwa diurutkannya hadis. Yang keempat bisa dari riwayat atau sahabat yang awal meriwayatkannya. Kalau tadi riwayatnya dari Anas, berarti sahabat Anas lah yang tahu saat itu hadis itu disampaikan oleh Nabi. Kita lihat lagi. Sekarang bagaimana cara mengaplikasikan ilmu asbabul wurud ini, mengambil dalil dari asbabul wurud ini. Nah, tadi pemakalah juga menyampaikan contoh yang sama. Di kalangan ulama usul fiqh terjadi perbedaan pendapat dalam mengambil dalil dari asbabul wurud.
Keduanya ada, apakah nanti ini berlaku khusus, kemudian berlaku umum, ataukah berlaku keduanya? Nah, misalnya hadis tentang man ghasya falaysa minni. Jadi dari Abu Hurairah, Rasulullah saat itu lagi jalan-jalan di pasar, tangannya memasukkan tangannya ke dalam jari-jari tangannya ke dalam tumpukan makanan. Yang di atas itu tumpukan makanannya kering, yang di bawah tumpukan makanannya basah. Kemudian Rasulullah tanya, apa ini wahai pemilik makanan? Terus pemilik makanannya jawab, ini terkena air hujan ya Rasulullah. Mengapa kamu letakkan di bawah, nggak kamu letakkan di atas? Maksudnya apa? Supaya pembeli tahu mana yang kondisinya basah, mana yang kondisinya kering, mana yang kondisinya bagus, mana yang kondisinya tidak bagus. Nah, Rasulullah melanjutkan, barang siapa yang menipu, man ghasya. Jadi barang siapa yang menipu tidak termasuk umatku. Kita ambil. Jadi terhadap hadis man ghasya falaysa minni ini, atau nanti terkait dengan hadis-hadis yang serupa, ulama berbeda pendapat mengenai hadis itu. Jadi ada yang bilang, pendapat mayoritas ulama dan fuqaha dari berbagai mazhab, mereka berpendapat bahwa hadis itu berlaku umum, sesuai dengan kaidah al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Menurut kaidah ini, asbabul wurud itu hanya sebagai proses dari datang hukum. Ya. Sementara itu kandungan hadisnya berlaku untuk umum. Jadi Pak, aslinya kasuistik terhadap si pemilik makanan tadi kan. Tapi kemudian Rasulullah menyampaikan redaksinya dengan lafaz yang umum. Man itu kan siapa saja. Bukan barang sopo ya, tapi siapa saja. Kalau kalian biasanya pakainya barang siapa kan. Mama mengartikannya siapa saja yang ghasya falaysa minni, ya, barang siapa yang menipu itu tidak termasuk golonganku. Ya saja yang menipu tidak termasuk golonganku. Oke. Barang siapa yang menipu tidak termasuk berikut ini adalah beberapa alasan para ulama. Satu, para sahabat dan tabi'in mengambil keumuman ayat dan hadis umum yang datang karena sebab khusus. Jadi memang banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang ini kalau ayat Al-Qur'an berarti terkait dengan sebab nuzul ya, atau hadis yang tadinya berangkat dari kasus yang khusus kemudian diredaksikan dengan lafaz yang umum seperti li'an, bihar, pencurian harta waris. Kemudian hukum diambil dari nas syari'. Nas syari' itu siapa? Pembuat syariatnya secara umum yang wajib diterapkan untuk umum. Jadi karena yang menyampaikan itu adalah si pembuat hukum, pembuat hukumnya siapa? Syari'nya ini dalam ini Nabi Muhammad sebagai penjelas syari'nya dari Allah. Jadi karena yang menyampaikan Nabi, tugas Nabi adalah untuk semua umat manusia, ya, untuk semua umat Islam. Artinya itu adalah kaidahnya kaidah umum jadinya. Perpindahan syari' dari jawaban khusus ke jawaban umum sebagai dalil dimaksudkannya untuk umum. Jadi perpindahan dari yang tadinya kasuistik, kasus tertentu, kemudian ditariknya dengan lafaz yang umum, berarti itu maksudnya untuk umum. Itu kata para ulama, mayoritas ulama begitu. Kita lanjutkan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, sebagian ulama Syafi'iyah ya dinisbatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, terus dari Al-Muzani, dari Abu Thawr, Abu Faraj Al-Maliki dan Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa hadis ini berlaku khusus. Dasarnya adalah konsensus ulama pada periwayatan asbabun nuzul yang berpengaruh dalam memahami ayat. Ya, kalau jadi pengaruhnya adalah pemahaman ayat yang umum dikembalikan kepada asbabun nuzulnya. Kasusnya apa? Jika tidak demikian, periwayatan asbabun nuzul menjadi tidak ada artinya. Ini menurut golongan pendapat yang kedua. Nah, pendapat ini berpedoman pada apa yang dipandang oleh sebab al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Kaidah usulnya begitu. Jadi pendapat ini melihat hadis yang datangnya hanya untuk orang tertentu, bukan untuk umum katanya. Jadi ya hanya untuk pemilik makanan tadi menurut pendapat yang kedua. Kita tarik kesimpulannya ya. Dua pendapat di atas dapat dikompromikan. Ya. Pendapat pertama adalah misi Rasulullah yang diutus kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu sebab hadis yang datang karena sebab tertentu ya berlaku untuk umum. Karena memang misi Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Selain itu asbabul wurud hanya merupakan proses dari
proses terjadinya atau proses datangnya satu hukum. Ya. Sementara itu pendapat yang kedua, sekalipun tidak memberlakukan untuk umum, tapi untuk kasus-kasus yang serupa dianalogikan terhadap hadis man ghasyya falaysa minni. Artinya berarti untuk umum juga kan? Itu kira-kira. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk apa kita belajar asbabul wurud hadis ini? Kan, kalau tadi sudah sangat penting sekali berarti ilmu asbabul wurud untuk memahami makna dari hadis dan secara letterleknya. Nah, kalau secara letterlek nanti ada ilmu gharibul hadis, ya. Itu redaksinya. Ada ilmu mushkilul athar. Tetapi kalau ilmu asbabul wurud terkait dengan konteks eksternnya. Kalau internnya ada ilmu gharibul hadis, kalau eksternnya adalah ilmu asbabul wurud. Yang untuk mengetahui mana hadis yang nasih, mana hadis yang mansuh. Jadi dengan belajar ilmu asbabul wurud kita akan tahu ternyata ada hadis yang tadinya batal loh, orang yang puasa terus kemudian bekam. Nah, ternyata ada hadis yang datang kemudian ternyata karena saat itu pada awal-awal diberlakukan puasa, takutnya lemes. Ya, makanya Nabi menyampaikan hadis itu. Kemudian belakangan ternyata Nabi dalam keadaan puasa dan ihram beliau berbekam, artinya boleh ya, jadi sudah boleh, sudah nggak dilarang lagi. Itu kan nanti akan ketahuan mana ternyata hadis yang dihapus, mana yang menghapus. Yang kedua, memahami makna yang terkandung dalam hadis ya, karena maknanya tidak hanya letterleknya, tidak hanya teksnya yang kita pahami, tapi juga dari konteks sejarahnya. Yang ketiga, mengetahui konteks kekhususan makna hadis, hampir sama ya dengan yang kedua. Kemudian mengetahui kedudukan Nabi pada saat kemunculan hadis itu. Ya, apakah nanti Nabi sebagai misinya sebagai untuk seluruh umat manusia, atau ketika menyampaikan hadis itu ketika beliau menjadi seorang suami ya dalam keluarganya gitu kan. Yang kelima, mengetahui situasi dan kondisi masyarakat pada saat hadis itu disampaikan. Artinya asbabul wurud ini komunikatif dengan kondisi, situasi dan kondisi masyarakat saat itu. Jadi ada budayanya ya, menghargai budaya saat itu dalam ilmu asbabul wurud. Apa aja referensinya sudah disebutkan oleh pemakalah ya dalam kitab, ada 4 ilmu asbabul wurud, ada karyanya Al-Ukhbari, ada karyanya Al-Jubari, yang pertama Al-Jubari, kemudian Al-Ukhbari, kemudian As-Suyuti, kemudian agaknya Ad-Dimashqi. Yang beredar sekarang banyak karya As-Suyuti sama karyanya Ad-Dimashqi. Kalau yang referensi yang berbahasa Indonesia untuk ilmu asbabul wurud atau hadis-hadis yang ada asbabul wurudnya, kalian bisa cek di terjemahannya Imam As-Suyuti ya. Imam As-Suyuti tadi Al-Bayan atau Arif itu sudah diterjemahkan sama banyak sekali terjemahannya, kemudian diringkas lagi jadi Al-Luma' fi asbabul wurud. Ini juga hanya dari Imam asbabul wurud itu hadisnya As-Suyuti. Kemudian kalau yang ini terkait dengan ilmunya, ilmu asbabul wurudnya, teorinya. Jadi bahaya memahami hadis tanpa melihat konteksnya. Ini karyanya orang Brunei, namanya Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Sayang sekali bukunya Mama nggak ketemu-ketemu. Tadi berdiri di rak dari hari Senin ya. Pas ada pelajaran hadis Mama cari juga nggak ketemu. Entah kemana itu buku. Kemudian kalau yang terkait dengan ilmu teorinya ya, ada dalam ilmu matan hadis, ada dalam bukunya Pak Abdul Majid Khan, Takhrij dan Metode Memahami Hadis. Kemudian ada juga ini buku yang sangat langka menurut Mama yang belum Mama cantumin di situ, ada Studi Kritis Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Historis Kontekstual Asbabul Wurud, karyanya Kiai Said Agil Munawar. Ini sudah nggak ada, dicari sudah nggak ada. Mama ingat betul beliau kalau ngajar hadis, ngajar fikih di usul di S2 gitu. Kalau ngajar tahrij hadis juga diajar sama beliau. Jadi kalau beliau ngajar, beliau selalu membawa kitab-kitab yang sangat banyak di depan kami, di depan meja beliau. Terus beliau bilang, ini kitab-kitabnya lengkap
Kak. Ayo difotokopi, semua satu kelas wajib fotokopi. Saat itu karena mama kondisinya, jadi mama yang ngordinir, ayo siapa teman-teman yang mau fotokopi supaya mama dapat buku gratisnya, maksudnya untuk biaya cetak fotokopinya itu. Jadi hampir di rak atas itu fotokopian dari mata kuliahnya Pak Said Agil Munawar, termasuk mata kuliah tahrij beliau ada sampai 8 buku yang disuruh fotokopi. Ternyata kalau dicari aslinya ada yang masih ada yang tidak ada gitu ya. Begitu sekarang kok nyesel rasanya kenapa dulu nggak beli aslinya. Oh iya lupa kalau dulu belum punya duit. Gitu. Oke, ada yang masih belum bisa dipahami? Bagaimana? Mama, Jadi gitu punten. Kak Ali. Kenapa? Punten, Apa, Ma. Win? Ma, berarti kalau asbabul wurud itu, kalau hadis tentang asbabul wurud itu juga ada yang doifnya kan ya, Ma? Atau semuanya sahih? Ini semuanya sahih. Pokoknya yang terkait ilmu asbabul hadis-hadis yang ada asbabul wurudnya, ya. Jadi ketika diteliti biasanya rata-rata kualitasnya minimal hasan, ya. Jadi ilmu mukhtaliful hadis pun demikian. Hadis-hadis yang saling bertentangan itu yang diteliti adalah hadis-hadis yang sahih. Kalau yang tidak sahih ngapain diteliti lagi? Itu. Ngapain kita pedulikan artinya gitu. Jadi ada asbabul wurud ini hadis-hadis yang sahih yang diambil. Itu Indah. Jadi kalau ada cerita tentang asbabul wurud yang nggak usah diambil. Sahihnya. Apalagi dalam kitabnya Imam As-Suyuti. Itu Win. Jadi nggak usah dipermasalahkan lagi sahih atau tidaknya. Ini yang dipermasalahkan adalah bagaimana memahami makna dari atau kandungan dari hadis tersebut. Berarti dari matannya gitu ya, Maya? Iya, belajarnya sudah belajar matan kita ya. Hari ini kita belajarnya matan hadisnya. Kalau tadi semester lalu kita belajarnya khusus ke sanad hadis, belajar tentang sanadnya. Sekarang sudah beralih ke belajar bagi matannya. Nanti setelah itu kalian belajar tahfidz hadisnya, ya. Ngafalin berapa? Masalah 25 hadis sanad dan matan. Kemudian Hadis dijelaskan. Enggak. Jadi tergantung enggak ada tematisnya terutama tentang keluarga karena kalian adalah perempuan, hadisnya lebih terkait dengan hadis-hadis keluarga. Mah, aku mau bertanya dong, Mah. Nih, Hakiki. Iya, Ma. Ya, Ki. Kita masih punya waktu berapa menit? Ya, Ki, silakan. Hamidah, Mah. Oh, Hamidah. Ini hadis yang ditaksis itu ditaksisnya sama hadis juga apa ijtihad ulama, Mah? Nah, ilmu am dan khos itu ijtihad ulama. Ya. Ijtihad ulama. Nanti dilihat dari riwayatnya mana yang datang duluan, mana yang datang belakangan, am dan khos, nasih mansuh itu nanti dilihat dari riwayatnya, tapi nanti mana yang datang duluan, mana yang datang belakangan, semuanya ijtihad ulama. Ilmu-ilmu ini semuanya ijtihad ulama. Mas, kita 3 menit lagi jam 1 ya. Oke. Silakan. Mah. Mah, asbabul wurud itu ilmunya itu biasa tentang apa, Mah? Apa Salsabila? Kalau hadis yang ada asbabul wurudnya itu biasanya tentang apa gitu isinya? Pokoknya ceritanya bukan cerita masa lalu, tapi tentang peristiwa yang saat itu terjadi.
Jadi biasanya terkait dengan hadis-hadis hukum. Sudah itu aja Salsal ya. Iya, Mah. Baik. Nanti kalau ada nasih mansuh ini juga berguna dalam referensi asbabul wurud karena memang terkait muskilul athar, nasih mansuh, mukhtaliful hadis, asbabul wurud, semuanya ilmu-ilmu yang terkait dengan matan. Ini ada karyanya Syekh Izzuddin. Ya. Kalau kalian dicari marketplace itu paling cuma 20.000, 30.000. Belilah. Yang nanti dapat makalah hadis-hadis saling bertentangan, menyikapi hadis-hadis yang saling bertentangan. Oke, kalau sudah Mama tutup, kalau ada yang kurang jelas nanti kita lanjutkan via WA, Mama terbuka, kalau kebetulan Mama senggang Mama jawab. Kurang lebihnya Mama mohon maaf, jam 1 ini Mama harus nganter si sulung. Ya, tadi tak pikir Mama nganternya ternyata dijadwalkan jam 1 sampai jam 2 di pondoknya. Jadi kita harus berangkat. Nah, kurang lebihnya Mama mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Mama. Terima kasih semuanya. Aku N ya. Assalamualaikum.